Jadi, siklus lisogenik merupakan siklus reproduksi atau replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Dengan kata lain, bakteriofag akan membaur dengan sel inang atau bakteri dengan membentuk profag, sehingga sel inang tidak terlisis atau rusak setelah akhir masa inkubasi virus. Dalam daur lisogenik, proses replikasi virus akan mengikuti pembelahan sel bakteri. Namun, tidak jarang pula setelah beberapa kali menjalani siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik dan kembali menjalani tahap lisis yang merusak. Perubahan siklus ini biasanya dipicu dari lingkungan sekitar, seperti radiasi atau adanya beberapa zat kimia tertentu. Virus yang dapat bereproduksi melalui siklus lisogenik dan litik disebut dengan virus temperata. Siklus lisogenik mempunyai beberapa fase, yaitu fase adsorpsi. Pada tahap ini, virus akan menempel pada dinding atau membran sel inang. Fase injeksi. Pada tahap ini, virus akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang sama seperti pada siklus litik. Fase penggabungan. Pada tahap ini, virus akan memutus rantai ikatan asam nukleat sel inang dan masuk ke dalam ikatan tersebut untuk menghubungkan rantai asam nukleat yang putus tadi. Oleh karena itu, pada tahap ini, virus tidak mengambil alih DNA sel inang, melainkan membaur membentuk satu kesatuan yang disebut profage. Fase pembelahan. Pada fase ini, profage yang sudah terbentuk hanya akan bereplikasi ketika DNA sel inang bersintetis dan melakukan pembelahan sel. Profage ikut membelah ketika DNA inang bereplikasi, sehingga jumlah profage akan sama dengan jumlah DNA inang. Fase eklifase. Pada fase ini, virus akan mengambil alih semua kegiatan sel inang, di mana materi genetik virus akan mengendalikan seluruh proses metabolisme sel inang sama seperti pada daur litik. Fase sintesis. Setelah mengendalikan proses metabolisme sel inang, virus akan memproduksi komponen-komponen tubuhnya yang meliput kepala, kapsid, ekor, dan serabut ekor yang masih terpisah-pisah satu sama lain. Fase replikasi. Komponen virus yang sudah terbentuk pada fase sintesis kemudian direplikasi digandakan sebanyak-banyaknya oleh virus dengan memanfaatkan protein dan asam nukleat sel inang. Fase perakitan. Pada siklus lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh mereka dari komponen-komponen yang sudah terbentuk pada fase sintetis dan replikasi, dan mulai memasukkan asam nukleat (DNA atau RNA) ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Fase lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari siklus atau daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang.